Tidak ada raja yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memasuki ayol ikhwah bab yang ke-47. Bab yang ke-47 ini yaitu bab ihtiram asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi min ajli dhalik. Bab menghormati nama-nama Allah dan menukar menggantikan nama-nama demi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, demi memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh menjelaskan qauluhu rahimahullah, bab ihtiramu asma'illah, bab menghormati nama-nama Allah, ay ikramuha wa ijlaluha, yaitu menghormatinya, memuliakannya, mengagungkannya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kita semua sepakat bahwa Allah itu adalah maha mulia. Maka nama-namanya, sifat-sifatnya juga harus dimuliakan. Kita semua mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha agung. Demikian juga nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala harus juga diagungkan. Ya. Wa adamu ihanatiha, dan tidak boleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala dihinakan, direndahkan. Karena ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala zat yang kita sembah, yang kita ibadahi. Maka sudah pasti nama-namanya, sifat-sifatnya maha agung, tidak boleh direndahkan. Aw isti'maliha fi syai'in yumtahan, atau menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang apa? Yang dapat dihinakan. Misalnya ikhwani fi din azakumullah, ada tulisan-tulisan yang mulia, ada ayat-ayat Allah, ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, lalu digunakan untuk menggosok tembok atau yang lain-lainnya. Ini semuanya adalah bentuk penghinaan bagi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Menghinakan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya berarti dia menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ayo ikhwah. Ya, seringkali kita sembarangan. Kita lihat ada kertas yang ada tulisan-tulisan ayat Allah atau ada tulisan-tulisan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, ya, kita injak-injak, atau kita membiarkan anak istri kita menginjaknya, atau digunakan untuk hal-hal yang apa? Yang hina. Ya, digunakan untuk menggosok tembok atau yang lain-lainnya. Ini adalah penghinaan bagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayo ikhwah, di bab yang sebelumnya tidak boleh kita menamakan dengan penamaan di mana nama itu adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi menghinakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menghinakan nama-nama Allah, tidak memuliakan nama Allah, dia tidak memuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Manusia itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semestinya. Kemudian, wal asma'u jam'u ism. Wal ism ma yudha'u 'alamatan 'ala syai'. Nama itu adalah sesuatu yang disematkan pada sesuatu untuk membedakannya. Mumayyizan lahu an ghairihi, untuk membedakan antara dia dengan yang lainnya. Ya, si fulan kita beri dia nama Muhammad, si fulan kita beri dia nama Ali, supaya kita bisa membedakan mana Muhammad dan mana Ali. Ma'khudun min as-sumu wa huwa al-irtifa'. Isim itu diambil dari kata sumu, ya, yang artinya ketinggian. Au min as-simah, atau isim itu diambil dari kata simah yang artinya adalah alamah, tanda. Jadi subhanallah, lihat ayo ikhwah, bahasa Arab ini selalu atau semuanya pasti ada asal usulnya, ada dasar-dasarnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala lahu asma'un samma biha nafsahu fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang ia namakan dirinya dengan nama itu di kitabnya, di dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita
tentang nama-namanya yang ada di dalam Al-Quran. Wasammahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih. Dan juga Rasulnya menamakannya. Tentunya ikhwani fiddin azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin asal-asalan memberikan Allah nama. Tidak mungkin itu. Tapi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah pasti berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnahnya. Walahu asma'un la ya'lamuha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga nama-nama yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama al-husna. Al-husna al-balighu fil husni ghayatuh. Artinya al-husna ini yang sudah mencapai puncak keindahan, puncak kebagusan. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, ini semua nama-nama yang sudah sampai puncak kepada keindahan. Ya, fad'uhu biha, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama itu. Serulah Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama itu. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita tentang nama-namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahu kita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tidak lain adalah agar kita memohon, berdoa, menyeru kepada Allah dengan nama-nama itu. Ya, bukan untuk dijadikan pajangan di dinding. Ya. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Yang artinya adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Ya, lahul asmaul husna, baginya adalah, miliknya adalah al asmaul husna, nama-nama yang maha indah, yang telah mencapai puncak keindahan. Ya, jadi semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama-nama yang benar. Tidak seperti manusia. Kadang-kadang namanya Karim, tapi dia tidak Karim. Allah dia Karim karena dia Maha Karim. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga Jamil. Ya, indah karena dia Maha Indah. Banyak manusia namanya Jamil namun dia tidak punya Jamal. Ya, jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah benar. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Ya. Qul ud'u Allah, katakanlah ya Muhammad, serulah Allah, ya Allah. Aw ud'u ar-Rahman, atau serulah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini siapa? Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ini adalah sifat rahmah. Ar-Rahim sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya sifat rahmah. Akan tetapi Ar-Rahman ini adalah sifat rahmah bagi Allah yang umum. Ya, semua makhluk-makhluknya mendapatkan rahmah dari Allah dari sifat Ar-Rahman ini. Orang kafir mendapatkan rahmah dari Allah dari sifat Ar-Rahman. Binatang-binatang mendapatkan rahmah dari Allah dari sifatnya Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima."
dan Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Ar-Rahim itu adalah rahmah yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Ar-Rahman itu adalah rahmah yang umum bagi semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyamma tad'u, yang mana saja yang kamu seru, apakah engkau mengatakan ya Allah atau engkau mengatakan ya Rahman, itu semuanya adalah asmaul husna bagi Allah, nama-nama Allah yang maha indah. Jelas ya ikhwah? Kemudian wa qala ta'ala fi suratul Hasyr, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hasyr, lahul asmaul husna, milik Allah nama-nama yang husna. Al-husna al-baligh fil husni ghayatuh, artinya yang telah mencapai puncak keindahan. Jadi tidak ada nama-nama yang lebih indah daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya, perhatikan di sini ayo ikhwah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan ketika dia berdoa, dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka, aku mohon kepadamu, aku minta kepadamu, bikulli ismin huwa lak, dengan setiap nama-nama yang engkau miliki. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengan nama itu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala dia yang menamakan dirinya dengan nama-nama itu, tidak seperti manusia. Kalau manusia dia dinamakan oleh siapa? Ibu bapaknya. Ya, Muhammad yang beri dia nama adalah ibunya atau bapaknya. Ali diberi nama oleh bapaknya. Ismail diberi nama oleh bapaknya. Allah Subhanahu wa taala dia yang menamakan dirinya dengan nama itu. Ya, setelah itu Nabi mengatakan au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Maksudnya atau nama yang engkau sebutkan di dalam kitabmu. Jadi ada nama-nama yang Allah beritahu kepada kita tentang nama itu di dalam Al-Quran. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab, Ar-Razzaq. Ini semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah beritahu kita di dalam Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau beritahu salah seorang dari hamba-hambamu. Ya. Jadi ada nama-nama yang sudah dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua, ada nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada makhluk-makhluknya, kepada para nabi dan Jibril dan yang lain-lainnya. Yang berikutnya, awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib. Jadi yang di dalam Al-Quran dapat kita ketahui, yang Allah beritahukan kepada makhluk-makhluknya, kepada para nabi dan rasul, dapat kita ketahui. Yang berada di dalam ilmu ghaib, yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak ada orang apa? Tidak ada orang apa? Ya, tidak ada orang yang mengetahuinya. Itu berarti nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas kepada 99, karena masih ada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberitahu kepada kita.
Jelas ayo ikhwah? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala namanya bukan 99. Yang 99 itu hanyalah yang Allah beritahu kepada kita. Ya, masih ada yang disimpan, disembunyikan oleh Allah yang tidak diberitahu kepada kita. Ya. Jadi jangan mengira bahwa Allah nama-nama dan sifat-sifatnya hanya 99, tidak. Ya. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah banyak sekali, tidak ada orang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syekh, fa asma'ullahi la ya'lamuha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama itu semuanya adalah husna yang telah mencapai puncak kebaikannya. Kemudian wa ta'addudul asma' yadullu ala 'idhamil musamma. Ikhwani fi din azakumullah, manusia semua mempunyai nama satu. Ya, kecuali nanti misalnya dikasih dia apa? Dikasih dia kunyah. Namanya siapa? Abdullah. Punya dia anak namanya Muhammad. Abdullah Abu Muhammad. Tapi namanya tetap satu, yaitu siapa? Abdullah. Ya. Abu Muhammad ini bukan namanya dia, tapi ini adalah apa? Kalau bahasa Sasak, peramanya. Dalam peraya apa bilang? Kalau orang peraya apa katanya? Hah? Pengamak. Ya, nama pengamak, tapi dia tetap namanya Abdullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala namanya banyak. Kenapa nama Allah Subhanahu wa taala banyak ini? Yadullu ala 'idhamil musamma. Ini menunjukkan keagungan, kemuliaan yang dinamakan itu. Ya. Semakin dia banyak namanya, maka semakin dia agung, semakin dia mulia yang dinamakan itu. Fahiya asma'un 'azimah. Nama-nama Allah ini adalah nama-nama yang agung, yang mulia. Yajib 'ala al-'ibad ihtiramuha wa ijlaluha. Ikhwani fi din azakumullah, nama-nama Allah ini wajib bagi kita untuk kita menghormatinya dan memuliakannya. Ya. Wa du'aullahi biha, dan menyeru Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat itu. Ya. Wa tawassulu ilaihi ta'ala bi asma'ihi wa sifatih, dan bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat itu. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, sebagaimana kita katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita tentang nama-namanya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita tentang nama-nama Allah. Itu tidak lain adalah karena agar kita menyeru, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama itu. Maka itu berarti setiap muslim harus dia mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ayuhal ikhwah, kita butuh untuk berdoa kepada Allah. Ya. Kita tidak bisa tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Apa saja yang kita kerjakan, setelah kita kerjakan, kita butuh untuk berdoa kepada Allah agar Allah menyukseskan apa yang telah kita kerjakan. Maka itu berarti kita harus mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya agar kita seru dan berdoa kepada Allah dengan nama-nama itu. Ya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita tentang nama-namanya kalau kita tidak pelajari dia? Kemudian fayaqulu fi du'aih, contohnya misalnya ketika dia berdoa dengan nama-nama Allah atau dia menyeru dengan nama-nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum misalnya, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya. Kemudian setelah itu sebut keinginannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamni, atau yang serupa.
Lianna dzalika min asbabi al-ijabah. Karena menyeru berdoa dengan nama-nama Allah ini merupakan salah satu sebab doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Fadalla ala 'idhamiha. Ini menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada nama selain nama Allah yang boleh kita gunakan untuk berdoa dan yang boleh kita gunakan untuk berseru kecuali nama Allah. Ya, tidak boleh kita ya Muhammad, tidak boleh. Ya Jibril, tidak boleh. Yang boleh disebut adalah hanya nama Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu an tumtahan atau tubtadal. Tidak boleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala dihinakan atau direndahkan. Ya. Masa nama Allah dihinakan dan direndahkan? Atau tudah fi asya'a tusta'mal wa tuhan. Atau nama-nama Allah diletakkan di sesuatu yang direndahkan dan dihinakan. Ya. Misalnya tali atau kertas, ya, dipakai untuk menggosok sandalnya. Na'udzubillah. Atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala diletakkan di tempat-tempat yang hina, di WC misalnya. Na'udzubillah. Ini semuanya adalah bentuk penghinaan bagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ka'an tuktaba ala asya'a tudasu bil aqdam. Seperti contohnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala ditulis di sesuatu yang diinjak-injak dengan kaki. Ini penghinaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat ikhwani fi din azakumullah, bagaimana orang-orang kufar di tahun 80-an, ya, mereka membuat sepatu. Ya, di alas sepatu itu jelas sekali tulisan Allah. Ya, waktu itu saya masih kecil-kecil di Mekah. Ketahuan. Ya, kok aneh, sepatu itu bagus sekali dan enak dipakai. Kemudian dia lentur, lemas. Ya. Di alasnya itu ada apa namanya? Kaligrafi gitu. Begitu diperhatikan ternyata tulisannya adalah Allah. Ya. Langsung pemerintah Arab Saudi semuanya yang ada di pasaran itu ditarik kemudian dikembalikan ke Cina atau kemana waktu itu. Ya. Jadi demikian ikhwan fillah azakumullah, apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar untuk menghinakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atau taqa fi syawari' wal qadurat, atau dibiarkan dia jatuh di jalan-jalan atau di tempat-tempat sampah. Ya. Ini penghinaan bagi nama-nama Allah. Ya, Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia, namanya wajib untuk diagungkan dan dimuliakan. Wa man wajada syai'an min dzalik, barang siapa yang menemukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di jalan atau di tempat-tempat yang apa? Yang tidak mulia, wajib alaihi raf'uhu au itlafuh. Maka wajib dia mengangkatnya. Ya. Kalau dia memang ada iman di dalam hatinya, wajib dia mengangkatnya, au itlafu, atau merusaknya, membakarnya misalnya. Ya, ada lembaran Al-Quran yang terbang, atau kita temukan di jalan, di mana saja. Ya, lembaran Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ambil, kemudian bakar dia. Dan ikhwani fillah azakumullah, demikian juga sekarang orang-orang kafir. Ya, sering kali kita temukan tulisan kaligrafi. Ya, pernah saya temukan di toko sandal di Cakra, kemudian di bandara. Anak muda dia pakai baju, kaos, kemudian ada tulisan kaligrafi bahasa Arab, tulisan kaligrafi Arab. Saya lihat anak muda ini, masa anak-anak muda suka dengan kata-kata indah dalam bahasa Arab. Maka saya mendekat, ternyata itu adalah doa-doanya orang Nasara yang ditulis pakai bahasa Arab. Ya, karena di negara Arab itu banyak orang Nasara.
Ya, di Syam, di Lebanon, di Syria, di Yaman. Di Yaman orang Yahudi banyak bergaul sama kaum muslimin, orang-orang Yahudi kesana kemari, jual beli di pasar. Ya, di Mesir, di mana-mana orang Nasara itu banyak. Ya, Qibt itu adalah orang Nasara, orang Mesir, namanya Qibti, yang dipukul oleh Musa alaihissalam. Ya, dia adalah orang Qibti, Qibti orang Nasara di orang Mesir. Nah, jadi tulisan kaligrafi itu kalau kita nggak tahu, kita kira itu adalah orang Muslim. Ya, begitu juga di toko sepatu yang ada di Cakra itu, kaligrafinya besar, kaligrafi pakai tulisan Arab. Tapi begitu kita mendekat, ternyata dia adalah apa? Doa-doanya orang Nasara. Ya, karena di negara Arab orang Nasara juga ya Allah katanya, ternyata dia orang Kristen. La haula wala quwata illa billah katanya, padahal dia orang Nasara. Ya, karena itu adalah bahasa Arab. Baik. Wa man wajada syai'an min dzalika wajaba alaihi raf'uhu aw itlafuh. Barang siapa yang menemukan nama-nama Allah, lembaran-lembaran Al-Qur'an misalnya, atau lembaran dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalanan atau di mana saja, wajib baginya untuk mengangkatnya, ya, atau membakarnya, sebagaimana dilakukan oleh siapa? Utsman bin Affan ketika dia menulis Al-Qur'an. Ya, tulisan-tulisan yang lama, mushaf-mushaf yang lama itu dikumpulkan kemudian dibakar, ya, supaya tidak dipakai lagi. Kemudian au izalatu ismillahi ta'ala minhu, atau nama-nama Allah itu dihapus. Kita temukan kertas misalnya di jalanan, ada nama-nama Allah, nama-nama Allah itu dihapus, ya, supaya jangan diinjak nanti sama orang atau dihinakan sama orang lain. Ya, kemudian fahadha min ihtirami asma'illahi ta'ala, ini merupakan bentuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wa taghyirul ismi, dan perkataan Syekh di sini taghyirul ism, dan merubah nama. Apa maksudnya merubah nama di sini? Ai idza summiya syai'un minal makhluqat bi ismin min asma'illahi ta'ala al-khassah. Maksudnya adalah apabila seseorang memberikan nama kepada anaknya, nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Ka Allah, dia namakan anaknya Allah misalnya. Atau dia menamakan anaknya Rahman. La ilaha illallah. Misalnya dia punya nama, dan kita orang Indonesia jeleknya, nama anaknya Abdurrahman, dipanggil ya Rahman. Ya Rahman itu siapa itu ayol ikhwan? Allah. La ilaha illallah. Abdullah, ya Allah kesini. Ya, la ilaha illallah. Aw ma ashbaha dzalika min asma'ihi al-khassah, atau yang serupa dengan, atau yang serupa, yang merupakan nama-nama Allah Subhanahu, nama-nama yang khusus bagi Allah, allati la yusamma biha ghairuh, di mana nama-nama yang khusus ini tidak boleh kita menamakan kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan nama itu. Fa innahu yajibu taghyirul ismi ihtiraman li asma'illah. Orang yang seperti ini wajib kita rubah, kita mengganti namanya untuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena nama itu adalah nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh selain Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan nama-nama yang seperti itu. Min ajli dzalik, demi hal itu, maksudnya min ajli ihtirami asma'illah. Amma al-asma' allati yusamma biha al-makhluq wa yusamma biha al-khaliq, adapun nama-nama yang merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, namun juga bisa kita berikan nama itu kepada makhluk. Ya, dia nama-nama Allah, namun juga dia tidak khusus bagi Allah. Boleh kita juga memberikan nama itu, menggunakan nama itu kepada makhluk. Seperti apa? Mithlul Malik. Malik kan merupakan salah satu nama Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Terus apa? Malikin nas. Ini nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita menamakan makhluk Malik apa enggak? Boleh apa enggak?
Boleh. Sekarang Raja Salman. Kalau bahasa Arabnya apa? Al-Maliku Salman. Ya. Al-Malikul Hasanul Tsani. Ya. Wal Aziz. Al-Aziz adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Namun boleh juga kita menamakan si fulan Aziz. Wallahi fulan hadza aziz. Fulan ini adalah orang yang apa? Yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan. Ya, wa asbahu dzalik, dan yang serupa dengan seperti ini. Nama-nama yang merupakan nama Allah, namun juga boleh kita menamakan dia kepada selain Allah. Fahadhihi laysat min hadzal bab. Nama-nama yang seperti ini tidak termasuk di dalam bab ini. Yang termasuk di dalam bab ini adalah nama-nama yang khusus bagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fallahu lahu asma'un takhtassu bihi. Allah memiliki nama-nama yang khusus baginya. Wal makhluqu lahu asma'un takhtassu bihi. Demikian juga makhluk mempunyai nama-nama yang khusus baginya. Fallahu samma nafsahu ar-raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala yang menamakan dirinya Ar-Rauf Ar-Rahim, ya, yang amat belas kasihan, ya, Ar-Rahim yang maha penyayang. Wa qala an nabiyhi, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya, bil mu'minina raufun rahim. Rauf nama Allah, Rahim juga nama Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala menamakan nabinya atau mensifati nabinya dengan sifat Rauf yang merupakan nama Allah, Rahim juga nama Allah. Berarti ini nama tidak khusus bagi Allah. Faham maksudnya ya ikhwah? Ya, faham insyaallah? Saya ulangi lagi. Baik, saya ulangi lagi. Ar-Rauf ini nama Allah. Ar-Rahim nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ini kedua nama ini khusus bagi Allah? Tidak. Kenapa? Mana dalilnya? Mana buktinya? Buktinya Allah Subhanahu wa taala juga menamakan nabinya atau mensifati nabinya bil mu'minina raufur rahim. Muhammad itu dia adalah amat belas kasihan terhadap orang-orang yang beriman. Rahim juga dia maha penyayang. Dia penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Rauf, Rahim ini nama-nama Allah, namun dia bukan khusus bagi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mensifati nabinya dia sebagai orang yang Rauf dan Rahim. Jelas ayol ikhwah? Baik. Kemudian contoh yang lainnya, wasamma nafsahu bil alim. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Al-Alim, yang maha mengetahui. Tapi apakah nama ini khusus bagi Allah? Tidak. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala mensifati juga hambanya sebagai orang yang alim. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa samma 'abdahu bi ghulamin alim. Ghulam, anak yang alim, yang penuh ilmu, banyak ilmunya. Ya, wa basyarnahu bi ghulamin alim. Ghulamin alim, anak kecil yang apa? Yang banyak ilmunya. Wa samma nafsahu bil halim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menamakan dirinya atau mensifati dirinya Al-Halim, yang sangat penyabar. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mensifati makhluknya dengan sifat halim itu. Allah berfirman, bi ghulamin halim. Dengan anak kecil yang halim, yang penyabar. Jadi ini bukan nama-nama yang khusus bagi Allah. Jadi ada nama-nama yang khusus bagi Allah. Seperti siapa? Ar-Rahman. Ya, ini nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya. Ini nama-nama yang khusus bagi Allah. Ada nama-nama yang tidak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita namakan atau sifatkan makhluk dengan nama dan sifat itu. Fahadhihi asya'un mushtarakah yajuzu an yusamma bihal makhluk. Ini nama-nama yang boleh dinamakan kepada Allah dan juga kepada makhluk. Walakin yu'lam annaha laysat ka asma'illah. Namun kita wajib meyakini bahwa
nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak seperti nama-nama makhluknya. Manusia dia Rahim. Ya, dia penyayang. Namun kasih sayang tidak seperti kasih sayang Allah. Manusia Alim. Banyak ilmunya, banyak pengetahuannya, namun tidak sama seperti ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah itu dia maha sempurna, adapun sifat-sifat makhluk itu dia adalah kurang. Wallahu taala a'la wa alam. Kita memasuki kitab Asyrat as-Sa'ah. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, di pertemuan yang sebelumnya kita menyampaikan bantahan-bantahan Syekh tentang orang-orang yang tidak mengakui adanya Al-Mahdi dan mereka mendhaifkan hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Kemudian Syekh juga membantah tentang mahdinya orang-orang Syiah, yaitu Muhammad bin Hasan al-Askari yang masuk ke dalam terowongan dan tidak pernah lagi dilihat, ya. Dan itu merupakan semua kebohongan-kebohongan orang-orang Syiah Rafidhah. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah, masih berkaitan tentang bantahan-bantahan tentang orang-orang yang tidak mengakui adanya Al-Mahdi ini. Kemudian di antara syubhat mereka hadis yang mengatakan la Mahdi illa Isa bin Maryam. Tidak ada Mahdi kecuali Isa ibnu Maryam. Ini dalil orang-orang yang mengatakan Mahdi itu tidak ada, ya. Dan ini sudah dibantah. Kemudian sekarang ada hadis lagi yang mereka menggunakan untuk menguatkan pendapat mereka. Hadis yang mengatakan la Mahdi, tidak ada Mahdi kecuali Isa ibnu Maryam. Jadi Mahdi yang dimaksud itu adalah yaitu Isa ibnu Maryam, kata mereka. Baik. Apa kata Syekh membantah hal ini? Ihtajja ba'dul munkirin li ahadithil Mahdi bil hadith alladhi rawahu Ibnu Majah wal Hakim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Orang-orang yang mengingkari Mahdi, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Hakim dari hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la yazdadul amru illa shiddatan. Urusan ini maksudnya adalah urusan sunnah ini, perkara sunnah ini, ya. La yazdadu illa shiddatan. Dia akan semakin berat masalah sunnah ini, ya. Semakin lama sunnah ini semakin berat. Kenapa dia semakin berat? Karena semakin banyak orang-orang yang menyerangnya, banyak orang-orang yang memusuhinya, ya. Namun ikhwani fiddin azakumullah, bagaimanapun mereka memusuhi as-sunnah ini, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberikan kita kabar gembira. Nabi mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati, akan tetap senantiasa ada sekelompok dari umatku ini zahirina 'alal haq, mereka dimenangkan oleh Allah. Lihat ayo ikhwah, sekelompok, tidak banyak mereka itu. Sekelompok dari umatku ini
zahirina 'alal haqq. Mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dimenangkan? Karena mereka di atas yang hak. Ya, dimenangkan mereka dengan al-hujjati wal bayan. Dengan hujjah, dengan dalil dan keterangan mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa hujjahnya, dalilnya Ahlus Sunnah itu dibantah oleh orang-orang bid'ah, tidak bisa. Jadi Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, la yazdadul amru illa syiddatan. Urusan sunnah ini akan menjadi semakin berat. Ya, musuhnya banyak, kemudian godaan-godaan dunia ini juga semakin banyak. Godaan-godaan dunia ini yang apa? Yang mendorong, yang membuat kita meninggalkan sunnah, tidak berani mengamalkan sunnah ini. Kemudian walad dunya illa idbaran. Dan dunia ini semakin lama semakin membuat manusia ini apa? Berpaling dari agamanya. Walan nasu illa syuhhan. Dan manusia semakin lama semakin kikir, semakin pelit. Ya, dengan alasan beban hidup sekarang ini berat, tidak seperti dulu. Orang dulu sederhana hidupnya, kalau sekarang bayar ini, bayar itu, ya, bayar SPP dan seterusnya. Sehingga manusia semakin kikir, semakin pelit. Wala taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq, illa ala syirarin nas. Dan hari kiamat itu tidak akan bangkit kecuali kepada manusia-manusia yang buruk. Maksudnya adalah ketika hari kiamat itu tiba, yang ada di dunia ini hanyalah orang-orang yang buruk. Akhlaknya buruk, segala-galanya buruk. Mereka berzina di tengah jalan, mereka tidak tahu lagi agama, tidak tahu lagi nama Allah Subhanahu wa taala, tidak salat, tidak puasa, semuanya mereka tidak kerjakan perintah-perintah Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang terburuk. Nah, hari kiamat itu tiba ketika di dunia ini yang ada orang-orang seperti itu. Orang-orang yang baik sudah apa? Diwafatkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala mahdiyu illa Isa ibn Maryam, dan tidak ada mahdi kecuali Isa ibn Maryam. Kata Syekh, yujabu alaihim, dijawab kepada mereka bi anna hadzal hadits dhaif. Hadis ini dia lemah. Lianna madarahu ala Muhammad bin Khalid al-Jundi. Karena perawinya adalah yaitu Muhammad bin Khalid al-Jundi. Qala adz-Dzahabi fihi. Adz-Dzahabi, al-Imam adz-Dzahabi. Al-Imam adz-Dzahabi ini adalah salah satu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberinya ilmu yang luar biasa. Sampai-sampai para ulama mengatakan seandainya umat Muhammad semuanya dikumpulkan di suatu tempat, maka al-Imam adz-Dzahabi ini akan tahu ini hadisnya kuat, ini hadisnya lemah, ini diterima hadisnya, ini tidak diterima hadisnya. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, padahal al-Imam adz-Dzahabi dia sedikit sekali keluar desa untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Lihat, gara-gara baktinya kepada kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmunya. Sehingga semua orang yang mempelajari hadis pasti akan merujuk kepada kitabnya. Ya. Kemudian qala adz-Dzahabi fihi, al-Imam adz-Dzahabi mengatakan tentang Muhammad bin Khalid al-Jundi ini, qala al-Azdi munkarul hadis. Orang ini hadisnya banyak sekali hadis yang mungkar. Apa maksudnya hadis mungkar? Hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lemah. Lemah hafalannya, akhlaknya buruk. Ya. Dia lemah yang meriwayatkan hadis ini, kemudian hadisnya menyelisihi riwayat orang yang lebih kuat dari dia. Kuat hafalannya, lebih bagus akhlaknya, lebih bagus akidahnya. Faham arti hadis yang mungkar ayo ikhwah? Faham apa belum? Hah? Saya ulangi. Hah? Nah, orang yang mungkarul hadis itu, yang banyak kemungkaran dalam hadisnya. Ya, hadis mungkar itu, hadis yang dinamakan hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang lemah. Lemah hafalannya, atau lemah ingatannya, atau buruk kelakuannya, sehingga orang yang seperti ini hadisnya lemah. Di samping dia adalah orang yang lemah hadisnya, hadisnya itu juga menyelisihi hadisnya orang yang lebih kuat ingatannya, lebih bagus akhlaknya, lebih bagus akidahnya.
Nah, yang seperti ini namanya hadis mungkar. Jelas ayol ikhwah? Kemudian wa qala Abu Abdullah Al-Hakim. Abu Abdullah Al-Hakim mengatakan Muhammad bin Khalid ini dia majhul, tidak ada orang yang mengenalnya. Dia orang yang saleh atau tidak ada orang mengenalnya. Orang yang tidak dikenal maka hadisnya ini apa? Tidak diterima, hadisnya lemah. Lalu kata Dzahabi, hadithuhu la mahdiyu illa Isa bin Maryam huwa khabarun munkar. Hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Khalid Al-Jundi ini, ya, yang mengatakan tidak ada mahdi kecuali Isa, ini adalah hadis yang munkar. Akhrajahu Ibnu Majah, yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Kemudian waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan hadzal hadits dhaifun. Hadis ini dhaif. Ingat ayo ikhwah, mungkin besok atau lusa antum mendengar seorang khatib yang mengatakan la mahdiyu illa Isa, tidak ada mahdi kecuali Isa, maka ketahuilah bahwa hadis itu adalah hadis yang apa? Yang dhaif. Ya, yang tidak bisa diterima, mungkar itu adalah yang sangat lemah. Kemudian wa qad i'tamada Abu Muhammad bin Walid Al-Baghdadi wa ghairuhu alaihi. Ada beberapa orang seperti Abu Muhammad bin Walid Al-Baghdadi berpegang dengan hadis ini. Walaysa mimma yu'tamadu alaihi, padahal hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini gurunya siapa tadi? Az-Zahabi. Kalau muridnya saja seperti itu, lalu bagaimana dengan gurunya? Ya. Wa rawahu Ibnu Majah an Yunus an Syafi'i. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Yunus dari Al-Imam Syafi'i. Wa Syafi'i rawahu an rajulin min ahli Yaman. Al-Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini dari seorang dari negeri Yaman. Yuqalu lahu Muhammad bin Khalid Al-Jundi. Ya, orang itu namanya Muhammad bin Khalid Al-Jundi. Lihat ayo ikhwah bagaimana detailnya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini semuanya dia tidak membuka kitab. Ya, dari ingatannya. Namun orang Lombok mengatakan apa? Ibnu Taimiyong katanya wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Wa huwa mimman la yuhtaju bihi. Muhammad bin Khalid Al-Jundi ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai pegangan. Wa laisa hadza fi musnad Asy-Syafi'i, dan hadis ini juga kalau kita periksa di dalam musnad Asy-Syafi'i, ya, hadis yang disebutkan dengan sanad-sanadnya, maka hadis ini tidak kita dapatkan di musnadnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa qad qil, dikatakan juga inna Asy-Syafi'i lam yasma'hu min Al-Jundi. Demikian juga Al-Imam Syafi'i tidak pernah mendengarnya langsung dari perawinya. Ya, lalu bagaimana dikatakan ini juga termasuk pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Kemudian wa inna Yunus lam yasma'hu min Asy-Syafi'i. Demikian juga Yunus tidak mendengarnya dari Syafi'i. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, setelah itu dia Syekh membawakan apa? Tentang sanad hadis ini yang begitu panjang. Kita baca kesimpulannya. Syekh mengatakan qult wa ala fard ihtimal thubutihi. Seandainya kalau kita katakan hadis ini dia sahih. Ya, kalau seandainya katakanlah demikian padahal dia tidak sahih, dia dhaif. Ya. Ala fard ihtimal thubutihi. Seandainya kita mengatakan hadis ini dia thabit, fa innahu la yaqumu amama al-ahadits al-katsirah ats-tsabitah fi sya'nil mahdi. Tidak bisa dia mengalahkan hadis-hadis yang menetapkan bahwa tentang al-mahdi ini. Ya. Hadis yang ini mengatakan bahwa tidak ada mahdi kecuali siapa? Kecuali Isa. Ya. Kalau kita mengatakan hadis ini sahih, kesahihannya itu tidak bisa mengalahkan hadis-hadis yang lain yang mengatakan bahwa mahdi itu ada, bukan Isa. Faham maksudnya ya ikhwah? Jelas insyaallah? Baik. Wa hiya asahhu isnadan. Dan hadis-hadis yang mengatakan bahwa Isa itu ada, Mahdi itu ada, Mahdi itu benar, ini sanadnya lebih sahih daripada hadis yang mengatakan tidak ada Mahdi kecuali Isa. Ya,
dan lebih banyak lagi riwayatnya, lebih banyak lagi hadis-hadisnya. Ya, wa hiya asahhu isnadan min hadzal hadits alladhi ikhtalafat aqwalul ulama fi thubutihi min adami. Ya, hadis yang mengatakan bahwa Mahdi itu benar lebih kuat sanadnya ya daripada hadis yang satu ini, di mana para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Kemudian akhwani fi din azakumullah, al-Masihud Dajjal. Makna al-Masih. Arti al-Masih. Al-Masih ad-Dajjal. Apa arti al-Masih? Qala Abu Abdullah al-Qurtubi, dzakara Abu Abdullah al-Qurtubi 23 qawlan. La ilaha illallah. Abu Abdullah al-Qurtubi menyebutkan 23 ucapan tentang makna al-Masih. 23 ya, fi ishtiqaqi hadha al-lafz wa awsalaha sahib al-qamus ila 50 qawlan. Pengarang kitab Al-Qamus mengatakan asalnya lebih dari 50 makna dari kata al-Masih ini. Lihat ayo ikhwah bagaimana luasnya bahasa Arab ini. Ya, bahasa Arab ini sangat-sangat luas. Ya, bahasa kita ini bahasa yang apa? Yang fakir sinonimnya, miskin sinonimnya. Tidak seperti bahasa Arab. فالمسيح وهذه اللفظة تطلق على الصديق وعلى الضليل الكذاب. Subhanallah. Jadi dia memiliki dua makna yang berbeda. Masih bisa jadi dinamakan kepada orang yang siddiq, yang jujur, yang benar. Juga bisa dinamakan orang yang dhalil, yang sangat menyesatkan. Ya, dan orang yang pendusta. Ya. Jadi kalau kita mengatakan hadza dajjal, hadzal masih, bisa jadi kalau tidak dijelaskan bisa jadi yang dimaksud ini adalah yang menyesatkan, dan bisa jadi juga yang dimaksud adalah apa? Yang baik. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, ini sering kita baca di dalam Al-Qur'an seperti ini. Misalnya di dalam suratul Kahf. Kita semua mengetahui wara'a itu artinya apa? Belakang, tapi bisa juga artinya di depan. Ya, lihat. Satu kata memiliki dua makna yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Kahf, "Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Wara'ahum, kalau kita artikan di belakang, padahal raja itu di mana tempatnya? Di depannya. Dan di depannya sana ada raja yang mengambil setiap kapal-kapal yang bagus. Wara'a yang kita ketahui semuanya artinya belakang. Nabi SAW juga mengatakan, inna min wara'ikum ayyamas sabr. Di depan kalian, menggunakan kata wara'a. Wara'a kan belakang artinya. Namun di sini Nabi SAW mengatakan, inna min wara'ikum ayyamas sabr. Di depan kalian ada hari-hari kesabaran. Ya, ada enggak di bahasa Indonesia seperti ini? Ya, yang satu kata namun dia memiliki dua makna yang berbeda. Jadi, al-Masih bisa berarti as-siddiq, yang jujur, yang benar, bisa juga berarti ad-dhillil, yang sangat menyesatkan, al-kadzdzab, yang bohong. Ya. Fal-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih Isa, al-Masih ad-Dajjal. Ya, Al-Masih Isa ini nabi, rasul. Al-Masih ad-Dajjal ini penyesat. Jadi dua-duanya disifati dengan sifat apa? Al-Masih. Fal-Masih Isa bin Maryam as-Siddiq, wal-Masih ad-Dajjal ad-Dhillil al-Kadzdzab. Ya. Fa khalaqa Allahu al-Masihayn, ahaduhuma ضد al-akhar. Allah menciptakan dua Masih ini. Masih Isa dan Masih apa? Dajjal, dua-duanya diciptakan Masih Allah. Ahaduhuma duddul akhar, yang berlawanan, bermusuhan.
Al-Masihud Dajjal nanti dia akan dibunuh oleh siapa? Al-Masih Isa. Berlawanan dia. Tapi dua-duanya apa? Masih. Fa Isa alaihissalam Masihul Huda. Isa alaihissalam dia adalah Al-Masih. Tapi dia Masihul Huda. Masih yang memberikan petunjuk. Ya, kalau orang Nasara apa bilang Masih? Ada Masih bahasa orang Nasara? Isa Al-Masih juga namanya? Dalam bahasa orang Nasara, bukan Yesus Kristus itu? Lain itu? Hah? Hari kelahiran Isa Al-Masih. Hah? Hari kelahiran Isa Al-Masih. Al-Masih juga ya? Fa Isa alaihissalam Masihul Huda. Masih yang memberikan petunjuk. Yubri'ul akmah, yang bisa menyembuhkan anak yang buta dari perut ibunya. Ya, ini tidak bisa disembuhkan, bisa disembuhkan oleh Isa alaihissalam. Wal abras, dan orang yang punya penyakit albino sejak dia lahir yang tidak bisa disembuhkan. Wa yuhyil mauta biiznillah, dan dia bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Lihat ayolah ikhwah, kenapa demikian mukjizahnya Isa alaihissalam? Bisa menyembuhkan orang yang buta dari perut ibunya, orang yang albino dari perut ibunya, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Karena di zaman Isa alaihissalam orang mencintai ilmu kedokteran. Ya, maju sekali ilmu kedokteran di zamannya Isa alaihissalam. Namun mukjizahnya Isa alaihissalam ya melampaui ilmu kedokteran yang ada di zamannya. Dia bisa menyembuhkan orang yang apa? Yang buta dari perut ibunya, yang albino dari perut ibunya, bahkan menghidupkan orang yang mati. Ini kedokteran yang mana yang bisa ini ayo ikhwan? Ya, enggak mungkin ada kedokteran yang bisa seperti ini. Ini mukjizahnya Isa alaihissalam, karena di zaman Isa alaihissalam itu orang-orang mencintai ilmu kedokteran. Wad Dajjal la'anahu Allah Masihud Dhalalah. Adapun Dajjal ini masih kesesatan. Kalau yang tadi masih petunjuk, ini masih kesesatan. Yaftinun nas, dia akan memfitnah manusia-manusia. Ya, yang paling banyak terfitnah dengan Dajjal ini siapa ya ikhwah? Para wanita. Ya, para wanita. Ketika Dajjal itu muncul, nanti para laki-laki diingat wanita-wanita yang diikat, wanita-wanita yang ada di rumahnya, ibunya diikat, bibinya diikat, istrinya, anaknya diikat, supaya dia tidak mengikuti Dajjal. Ya, mereka sangat tertarik untuk ikut kepada Dajjal ini. Yaftinun nas, dia memfitnah manusia bima yu'tahu minal ayat, karena kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, namun orang yang beriman dia tidak akan terkecoh dengan apa namanya? Dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ya, coba lihat ayo ikhwah, ketika ada orang sakti, apa namanya yang menambah uang orang kemarin itu? Yang masuk penjara itu, yang pakai jubah itu, jubah hitam, kemudian keluar uang banyak dari perut, dari perutnya atau dari mana dia keluar uang itu? Aduh, terkenal sekali di TV-TV ayo ikhwah. Apa namanya? Masuk Kanjeng Dimas namanya. Ngarang-ngarang aja Kanjeng Dimas namanya. Nama orangnya? Nama orangnya siapa? Kanjeng Dimas namanya? Masa namanya itu? Orang tertipu, sampai ada yang tertipu 2M. Ya, la ilaha illallah. Orang yang beriman tidak akan tertipu dengan hal yang seperti ini. Bahkan sebelumnya ya ikhwah, batu ponari itu, antum ingat itu? Yang katanya batu dari langit. Ya, dimasukkan ke gelas lalu diminum orang itu sehat langsung. Lucunya ponari sendiri sakit tidak bisa sembuh dengan batunya. Ya. Yang menjadi masalah di sini ya ikhwah, ini baru saja batu ponari, lalu bagaimana Dajjal itu? Kalau batu ponari sudah ribuan orang tertipu dengan batu ponari ini, terfitnah dengan batu ponari, lalu bagaimana kalau Dajjal muncul? La ilaha illallah. Ya, bima yu'tahu minal ayat. Dia memfitnah, menguji manusia dengan kemampuan-kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Seperti keinzalil matar, menurunkan hujan. Dia hanya memerintahkan langit, wahai langit turunkan hujan, turun hujan.
Kemudian wa ihya'ul ard bin nabat, wa ihya'il ard bin nabat, dan menghidupkan bumi ini dengan apa? Tumbuh-tumbuhan. Dia melewati suatu tempat yang kering kerontang, lalu ia perintahkan tanah itu untuk mengeluarkan apa? Tumbuh-tumbuhannya, maka tumbuh-tumbuhannya keluar semuanya. Lah, ini kan luar biasa, lebih daripada Ponari ini. Ya, lebih daripada Kanjeng Dimas itu. Ya, bisa diperintahkan hujan turun dia. Kayak dia merintah anak kecil aja, turun dia. Tumbuh dia. Kemudian wa ghairihima minal khawariq, dan yang lain-lainnya dari hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Wa summiyad dajjalu masihan, dan dajjal ini dinamakan dia masih lianna ihda ainaihi mamsuhah, karena salah satu matanya ini apa? Tertutup, tidak ada matanya satu ini. Cacat dia satu ini, tidak ada matanya satu. Aw li'annahu yamsahul arda fi 40 yawman. Riwayat yang lain dikatakan dinamakan dia masih. Ini pendapat yang kedua. Yang pertama tadi dinamakan dia masih karena satu matanya ini tidak ada. Ya, riwayat yang lain dikatakan dinamakan dia masih karena dia mengelilingi bumi ini dalam jangka 40 hari. Habis dunia ini dikelilingi dia. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berinya kecepatan. Bagaimana orang tidak tertipu di zamannya nanti. Wal qaul al-awwal huwa al-arjah. Namun pendapat yang pertama bahwa matanya satu ini tenggelam, tidak ada, ini pendapat yang lebih kuat. Lima jaa fil hadits, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, innad dajjal mamsuhul ain, sesungguhnya dajjal itu matanya adalah mamsuh, tidak ada satu, dia ketelap, ya bagaimana, mata apa namanya itu, buta sebelah atau apa namanya, ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ayo ikhwah jika